Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diberhentikan tidak dengan hormat atas kasus dugaan penyuapan yang ia terima dari Arief Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Dalam sidang etik, polisi menghadirkan saksi non-anggota Polri yang diduga menyerahkan sejumlah uang kepada AKBP Bintoro CS terkait penanganan sebuah kasus reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tak hanya saksi kepada AKBP Bintoro, sidang etik juga menjatuhkan sanksi kepada 4 anggota Polri yang bertugas di Metro Jakarta Selatan lainnya. Tambah satu lagi yang sudah diputuskan yaitu AKBP B, PTDH dia. Dari yang 3 yang sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun, terus Patsus 20 hari, ya demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum, serse. Nah, itu yang 2, yang 1 yang AKP Z PTDH. Hasil sidang etik kasus suap AKBP Bintoro CS memutuskan pemecatan kepada mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, ex-Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria, dan ex-Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Mariana. Sementara AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas dijatuhi sanksi demosi selama 8 tahun serta diperintahkan untuk tidak lagi berdinas di Satuan Reserse. Komisioner Kompolnas yang hadir dalam sidang bilang, agenda sidang diawali dengan pembacaan persangkaan untuk AKBP B dan AKBP GG. Sidang digelar di 2 tempat berbeda dan majelis yang berbeda. Sementara untuk 3 polisi lain juga akan menjalani sidang etik di waktu yang berbeda. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Khairul Anam bilang proses pidana kasus suap yang melibatkan AKBP Bintoro CS akan langsung diselidiki polisi usai ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mendapat putusan pecat dalam sidang etik. Ya ada LP yang jalan untuk pidana. Dan itu penting bagi kita semua untuk tahu struktur peristiwanya kayak apa. Ya, penting juga bagi siapapun yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Dan kami mendapatkan informasi tadi LP-nya juga jalan dan kami mendorong polisi untuk juga segera LP ini jalannya cepat. AKBP Bintoro disebut menerima sejumlah uang dari keluarga Arief Nugroho dengan perjanjian menghentikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Saat ini, laporan polisi terkait penyuapan AKBP Bintoro sudah masuk ke Polda Metro Jaya dan diproses. Kompolnas mendorong Polda Metro Jaya memproses laporan ini dengan cepat karena sejumlah kesaksian sudah diberikan dalam sidang kode etik sehingga bisa masuk dalam ranah pidana. Tim Liputan, Kompas TV. DPR dan Kompolnas mendesak agar setelah sanksi etik dijatuhkan kepada mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro juga diperiksa terkait unsur pidana dalam kasus penyuapan, kasus pembunuhan, dan pemerkosaan yang ia tangani. Kita bahas terkait dengan hal ini bersama dengan Komisioner Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim, dan anggota Komisi 3 DPR RI, ada Bung Nasir Jamil. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang, Lipo. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, sanksi etik pemecatan sudah dijatuhkan, Pak. Bagaimana dengan pemeriksaan pidana dan laporan polisi di Polda Metro Jaya untuk kasus ini? Ya, tentu kita nilai apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah melakukan penindakan tegas dan tuntas. Yang ini proses sidang Komisi Kode Etiknya sudah selesai. Ini tentu kita pandang Polda Metro Jaya sudah sangat responsif, merespon apa yang menjadi sorotan masyarakat dalam kasus ini benar-benar tegas secara kode etik, sanksinya juga tegas, diberikan sanksi berat PTDH, ada yang sanksi demosi, tapi itu sudah tegas. Nah, selanjutnya kami Kompolnas sebagai pengawas tentu apabila melihat proses selanjutnya ya kita mendorong penerapan hukum yang sama saja kepada kasus-kasus lain di tempat lain yang apabila
itu ada fakta-fakta unsur dugaan tidak pidananya, maka itu tetap diproses. Namun sekali lagi, tentu kita juga menghormati. Ini sebenarnya bagus saja mendahulukan proses kode etiknya karena di situ terkait dengan permintaan etik pertanggungjawaban etik jabatannya. Karena kan jabatannya itulah yang disalahgunakan, karena kewenangannya itulah yang disalahgunakan. Jadi ini kita pandang bagus-bagus saja mendahulukan pelanggaran kode etiknya itu ditindak terlebih dahulu. Ini tentu ada proses banding yang semuanya itu mengajukan banding. Mereka punya hak mengajukan banding, nanti diberikan waktu paling lama 21 hari mengajukan memori bandingnya, ya mudah-mudahan. Tapi pada lazimnya, oknum-oknum yang melakukan pelanggaran itu memanfaatkan hari terakhir di hari 21 mengajukan memori bandingnya. Baik. Terus kita kawal, kita awasi, terkait dengan bagaimana selanjutnya kami pastikan bahwa proses pidananya akan berjalan yang karena kita dorong diberlakukan penerapan hukum yang sama sebagaimana ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran ketika itu ada unsur pidananya tetap diproses. Dan ini akan tentu dikawal oleh Kompolnas secara langsung. Saya ingin ke Bung Nasir. Bung Nasir, ketika nanti proses pidana sudah berjalan, bagaimana kemudian aparat ini harus memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan dengan transparan? Dan apakah perlu juga diperiksa atasan-atasannya, mungkin Wakapolres atau Kapolres, Bung Nasir? Ya, pertama tentu Komisi 3 memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Metro Jakarta atau Metro Jaya, ya, yang telah berusaha untuk membersihkan organisasi Polri dari oknum-oknum yang mencederai integritas dan citra Kepolisian Republik Indonesia. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Sigit selaku Kapolri ingin membersihkan atau yang tidak setuju dengan apa yang dia cita-citakan silahkan keluar dari gerbong Kepolisian Republik Indonesia secara perlahan tapi pasti kami melihat telah dilakukan. Yang selanjutnya kita sadar bahwa sidang etik itu kan dalam rangka untuk mengadili adanya abuse of authority. Jadi ada semacam penyimpangan dalam kewenangan yang dimiliki karena jabatannya dia memiliki kewenangan. Akhirnya putusannya sangat berat, ya, artinya diberhentikan secara tidak hormat. Nah, harapan kita ya semuanya agar ini juga didorong ke ranah pidana. Apakah ini pemerasan atau semacam penyuapan? Ya, sehingga kemudian nanti kan akan jelas di persidangan apakah nanti akan merembet ke atas, ya, bahwa ini juga diterima, misalnya dana ini diterima atau uang ini diterima oleh oknum-oknum tertentu, ya, baik level menengah maupun di level atas. Jadi saya pikir kepolisian tentu tidak akan menahan-nahan, pasti akan dilakukan upaya ke ranah pidana. Dan ini adalah bahagian penegakan hukum yang objektif, bertanggung jawab, dan transparansi. Baik, artinya DPR juga mendorong agar kasus yang menimpa AKBP Bintoro ini juga dilanjutkan ke ranah pidana. Saya ingin ke Pak Yusuf lagi. Kita akan dorong sekuat-kuatnya ini. Oke, saya ingin ke Pak Yusuf lagi. Bung Nasir, ketika tadi sudah ditegaskan bahwa nampaknya ranah pidana ini akan kemudian dijalankan terkait dengan kasus AKBP Bintoro. Apakah ketika terbukti AKBP Bintoro dan juga sejumlah aparat lainnya melakukan pemerasan, artinya ini akan diberi sanksi lebih berat atau bagaimana, Pak Yusuf? Ya, nanti kan unsurnya, kalau penyelenggara negara, ya ketika menerima sesuatu itu kan jatuhnya pada gratifikasi atau penyuapan. Nah, karena ini juga melibatkan dan dilakukan oleh yang bukan penyelenggara negara, tapi itu diperantarai oleh kuasa hukum yang awal. Jadi perbuatan dugaan pemerasannya tidak tertutup, ada, tapi karena ini kaitannya dengan anggota oknum kepolisian ini adalah penyelenggara negara, tentu lebih tepat nanti itu jatuhnya pada penyuapan, dugaan tidak pidana korupsi. Itu yang nanti yang akan dilakukan penyelidikan, dan bagaimana ancaman pidananya ya tergantung pada
unsur delik pidana yang akan disangkakan nanti. Hanya yang pasti proses ini kita kawal agar benar-benar dilakukan, dan melaksanakan penyidikan, dan nantinya penyidikannya ya kita awasi profesional, transparan, akuntabel, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua pihak-pihak yang terkait, baik itu yang oknum kepolisian maupun tidak, apabila memang bukti-bukti pidananya cukup terang, itu semuanya harus ditindak. Oke, tentu proses hukum ini harus didasari dengan alat bukti. Saya ingin ke Bung Nasir lagi. Bung Nasir, tadi Anda menyebutkan bahwa DPR mendesak agar AKBP Bintoro ini masuk ke ranah pidana. Tadi juga saya sempat menanyakan, apakah artinya atasan-atasan dari AKBP Bintoro ini perlu diperiksa juga, misalnya seperti Wakapolres dan juga Kapolres? Ya, begini. Jadi dia punya kewenangan karena jabatannya, dia memiliki authority, sehingga kemudian dia tergoda untuk menyelewengkan kewenangan yang dia miliki. Oleh karena itu, patut diduga bahwa dia tidak sendiri melakukan itu, ya, sebab dia punya atasan. Nah, pertanyaannya, apakah dia bekerja sama dengan atasannya waktu itu, atau memang dia berjalan sendiri untuk menyelewengkan jabatan atau kewenangan yang dia miliki itu. Tapi saya tidak yakin kalau kemudian dia hanya bekerja sendiri, ya, sebab dia punya atasan, kan pasti dia akan melaporkan setiap case, ya, yang ditangani oleh kepolisian kepada pimpinan, sehingga dari situ nanti akan diputuskan apakah kemudian case ini ditindaklanjuti atau tidak. Nah, dalam kasus yang ditangani oleh oknum B tersebut, ya, kita tahu bahwa ternyata ada unsur, ya, bahwa dia menerima uang sebagai penyelenggara negara. Baik. Dalam hal ini aparat kepolisian. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian nanti proses hukum yang kemudian akan berjalan dan seberapa berani polisi mengungkap kasus yang kemudian menjerat di internalnya. Terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Bung Nasir Jamil, dan juga ada Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Terima kasih Bapak-Bapak.